Selamat pagi anak muda. Oke, hari ini saya mau cerita lagi. Beberapa tahun yang lalu saya di tempat ini dengan mimbar yang sama saya cerita tentang hidup saya itu adalah awal pertama saya pelayanan. Hari ini saya mau cerita lagi. Kalian yang udah pernah dengar, dengerin lagi. Saya punya keluarga. Saya bukan dari keluarga yang baik-baik, saya bukan dari keluarga yang wah sempurna, keluarga yang soleha juga jauh dari soleha. Papa saya itu gila epol, luar biasa galak. Dia pemabuk, dia suka marah-marah, dia gak cuma marah, dia juga merusak barang. Kalau dia marah dia bantingin pintu, dia mukulin pintu sampai jebol, piring di rumah habis semua. Mama saya dipukulin sampai berdarah-darah, saya lihat mama saya semaput berkali-kali, berdarah-darah di kepalanya, saya lihat berkali-kali. Papa saya itu pemabuk berat, tiap malam dia pasti mabuk, always mabuk. Nah kadang-kadang di rumah saya kalau kamu tidur, hari ini gak berantem nih gitu kan, tidur. Biasa aja, nothing tulus gitu, tidur. Tiba-tiba, itu kayak bom Hiroshima gitu. Duar, gak tahu dari mana, kita nyariin lampu udah gelap. Karena dia mabuk. Dia ngancurin lampu-lampu, dia ngancurin rak piring itu ya. Sampai hari ini masih ada, hebat itu rak piring, mereknya apa saya nanti share sama mamamu. Rak piring itu, gobrak, balik lagi. Kadang bukan gobrak ini, wing, keluar ke sana. Kalau marah tiba-tiba TV-nya itu bisa keluar sendiri. Wah gitu, TV cuma satu, gak punya lagi, dibanting keluar. Ganti lagi, kalau kakak saya masih melakukan kesalahan, suka keluyuran, ya, nanti dia pulang dihajar, udah pulang dihajar sepedanya dipatah-patahin, dibakar. Nanti kalau mama saya salah beli barang, itu barang ya, mama saya pernah kulaan telur atau apa gitu. Kulaan telur satu itu loh, 1L300, satu bag gitu. Enggak tahu kenapa papa saya lagi enggak mood, berantem aja gitu. Bukan masalah telurnya, itu satu telur, satu mobil itu dibakar semua habis. Papa saya itu, yang jelas saya bukan dari keluarga yang baik-baik. Kakak saya 4, semua gila. Saya paling kecil, thanks God. Saya paling kecil, saya paling dianiaya menurut saya. Karena apa? Di rumah saya yang paling kecil itu paling babu. Nih, ambilin minum. Halah, ambil deh, ambilin. Iya. Nih, bukain pintu. Lah ini, bukain. Iki remote TV hilang, pasti noni. Ya Allah, aku Gusti. Angel menjadi anak paling cilik. Dianiaya terus. Saya hidup bukan dari aduh ini anak kecil, anak pedok siji disayang-sayang, enggak, jauh daripada itu. Ada yang kayak saya? Kalian anak yang kecil, berharapnya disayang-sayang, ternyata lu dianiaya gitu kan. Paling enggak didengar, paling jadi babu. Paling kroco, paling enggak didengar. Enggak, saya semuanya galak dan semua pecandu narkoba. Termasuk Wah Yongki. Tapi sudah bertobat, sudah lama. Ini dilepas kalian boleh nggak sih? Nyantol ini Raina. Ya begitu. Semuanya pecandu narkoba. Kak saya galak, jadi nggak ada teman buat saya ngomong apapun gitu, nggak ada. Saya dilahirkan dari keluarga yang nggak ada cintanya sama sekali. Nggak ada cintanya. Saya dimarahin ya nangis sendirian gitu kan, apa-apa sendirian. Akhirnya saya waktu remaja, waktu saya SMA saya pindah ke Surabaya, saya sekolah di Surabaya. Saya mulai lihat orang-orang, ada yang PDKT, tiba-tiba ada yang PDKT gitu. Tiba-tiba, boleh kenalan gitu. Boleh kenalan, apa gitu. Kemudian saya mulai cari cinta, bukan cari cinta sih. Seru juga ya pacaran gitu. Saya mulai cari cinta. Pacaran diselingkuhin gitu. Pacaran lagi diselingkuhin lagi gitu. Saya heran gitu, kenapa saya? Kurang apa saya juga nggak tahu gitu. Saya cari harga diri. Kayak saya itu selalu kasih saya handphone yang terbaru. Biar apa? Biar dihargain.
Kakak saya, kami bukan dari keluarga yang kaya raya, gampang beli handphone itu gampang, itu enggak. Jauh dari yang gampang beli, beli sepatu mahal, beli tas mahal, itu enggak. Kami ini dari keluarga yang biasa, tapi kalau kakak saya beliin saya barang bagus dan mahal, karena apa? Biar saya dihargain orang. Bukan karena kakak saya lihat saya butuh barang itu. Sebenarnya itu boleh dikata adalah agak maksa. Kami bukan dari keluarga kaya. Kami beli barang itu karena apa? Biar kami dilihat kaya. Gitu. Saya cari cinta, saya cari harga diri, saya cari juga kekuatan. Karena kakak saya itu 4 gila kabeh dan suka berantem di jalan. Waktu saya sama teman-teman saya kalau diresein sama teman saya enggak ngambek, enggak nangis, tapi saya pukul dia, saya jotosin dia. Saya enggak cuma jotosin orang, saya jotosin tembok juga, saya jotosin semua. Saya mau tunjukkan kalau saya ini kuat. Saya ini paling kuat, ayo kowe tak tantang kene. Ada orang liatin saya gini. Saya langsung bilang, saya enggak tahu sih, hari ini saya bertobat. Saya sadar, saya enggak tahu dia lihat saya beneran apa enggak, saya enggak tahu. Dia ngeliatin. Saya dari depannya dia, apa gue? Langsung tak, itu beneran. Itu kakak mama saya sampai, aduh wong wedok iso kayak gini. Saya dipanggil guru BP itu berkali-kali. Mama saya selalu bilang, anakku ini yo paling cilik, paling wedok, paling kalem. Iyalah dibanding aku ya aku paling kalem. Mamaku selalu bilang, anakku paling ayu, iyalah dulure lanang kabeh. Tapi mama saya itu narsis berat sama saya. Dia selalu bilang, aduh anakku ini atine apik. Baik, anakku ini paling ayu, ayu dewe. Paling apik dewe. Mamaku tuh selalu bilang kayak gitu. Tapi setiap kali dia ngomong kayak gitu saya selalu berontak. Saya bilang, kamu enggak tahu dalamku tuh kayak apa. Ada enggak yang kayak gitu? Orang tuamu enggak ngerti kamu. Anakku ini baik-baik kok, anakku ini alim kok. Anakku tuh enggak macam-macam kok. Tapi kamu tahu sisi dalammu, sebenarnya kamu enggak sebaik itu. Ada yang kayak saya? Enggak usah ngaku sama diri sendiri. Okay? Saya pernah mau bunuh diri berkali-kali. Saya kadang sampai kadang saya capek sama hidup saya. Saya pernah mau bunuh diri. Bunuh diri waktu kenapa? Pertama saya mau bunuh diri waktu saya diselingkuhin pacar saya. Saya merasa, aduh aku ini salah apa? Aku udah sayang sama kamu, aku udah kasih cintaku sama kamu, ya kan? Waktunya buat kamu, tak temenin terus, tiba-tiba kamu selingkuh, ku selingkuh, kapan gitu. Kok bisa aku mbok bujui dan lain-lain, broken heart. Saya mau bunuh diri ceritanya, saya bak cutter. Aduh sakit, aduh sakit. Saya bak bolpen, berani kalau bolpen. Tapi kok enggak berat, saya pakai peso, tapi pesonya ketol. Gini. Berat semua. Buat apa? Saya tantang Tuhan, Tuhan kamu kenapa kalau dia enggak jodohku, kenapa Tuhan kasihin ke saya? Yang kedua saya mau bunuh diri lagi. Diselingkuhin lagi, saya minum Decolgin, 10 emplek. Jadi kalau 10 emplek itu 40 pil, langsung tak minum. Aku bilang, Tuhan kalau kamu Tuhan dan kamu baik dan kamu kasih aku jalan yang salah lagi, hari ini aku protes sama Tuhan. Aku mau kalau hari ini aku mati, kalau Tuhan gak izinkan aku mati, Tuhan temui saya. Aku minum Bodrek 40. Aku mikir gini, kalau disilet kan sakit ya, kalau tidur kan mungkin gak sakit. Terus langsung mati aja gue. Gitu. Ngapain hidup kayak gini? Punya orang tua gila embok, gak ada yang ngerti. Mamaku juga over narsis sama aku. Punya kakak juga kadang gak ngerti, gak bisa diajakin ngomong. Punya pacar juga selingkuh wae, apa sih wong-wong iki gitu kan. Aku hidup itu buat apa? I'm broken gitu. Aku hidup di tengah-tengah keluarga yang sangat broken, lingkungan yang sangat broken, teman-temanku juga bukan teman yang baik. Aku sekolah di Surabaya bukan sekolah yang ngetop. Sekolahku sekolah buangan. Karena saya sekolahnya bodoh, gak niat sekolah. Saya masuk ke sekolahan, bukan sekolahan Petra atau
yang kamu pernah dengar itu, yang sekolah besar-besar itu enggak. Saya sekolah di pinggiran. Muridnya 30 satu kelas, tapi kalau siang jadi 7. Karena semuanya orang-orang buangan. Jadi mereka kalau pagi absen, kalau siang udah kabur enggak tahu kemana. Muridnya 30 tiap hari yang masuk cuma 5. Karena ceweknya cuma 5. Yang lain cowoknya udah kabur kemana, enggak tahu. Saya kayaknya sekolahnya di Surabaya, kayaknya keren, tapi sebenarnya saya bukan sekolah di tempat yang keren. Saya mau bunuh diri lagi. Saya minum, saya broken heart lagi, saya mabuk. Saya mabuk enggak cuma sekali. Kali itu aku bilang gini, Tuhan, broken heart lagi cerita nih, yo. Ibu, pria-pria bertobat kamu ya. Gitu. Broken heart lagi, saya mabuk. Tapi kali ini saya bilang gini, saya enggak akan berhenti minum kalau Tuhan enggak temuin saya. Saya enggak akan berhenti minum, saya mau muntah kayak mau enggak sadar ya, terserah, pokoknya saya minum sampai Tuhan temuin saya. Saya minum sampai kapak, Tuhan enggak temuin saya dan saya yang menyerah, Tuhan udah. Saya mau mati hari itu. Jantung saya ini dong gitu. Satu botol saya habisin sendiri. Ini jantung saya udah sakit banget, udah mau mati. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampun. Ini mata sampai pecah semua. Dulu saya ada fotonya, nggak tahu sekarang di mana. Ini mata sampai benar-benar merah darah, full. Sini. Karena apa? Broken. Nah, ada nggak yang kayak saya? Kalian cariin cinta, kalian cari pengakuan, kalian kadang-kadang didandanin, kadang orang tua kita nggak ngerti apa yang ada di dalam kita. Mereka hanya narsis aja, mereka banggain kita, tapi mereka sebenarnya nggak tahu apa yang dalamnya kita. Ada nggak yang kalian cari? Aku pengen mama papaku tuh kaya gitu loh, Ci. Kaya. Aku pengen jadi anaknya orang kaya. Aku pengen orang tuaku itu nggak ngisin-ngisini berantem terus di tempat umum. Aku kepengen, aku tuh dimengerti. Aku kepengen aku punya cinta yang baik. Aku pengen dicintai, Ci. Ada ya enggak? Ada enggak yang kayak saya? Kamu tahu enggak? Sebenarnya yang kalian cari itu apa? Yesus. Satu kata, Yesus. Kenapa Yesus? Yesus itu cinta. Yesus itu harga dirimu. Waktu saya enggak punya harga diri. Memang dulu yang tahu saya pernah lihat saya waktu pulang pertama kali ke Blora, rambut saya segini. Sandal saya lebih tinggi dari ini. Maaf ya, jangan gagal fokus sama sandal saya, soalnya sandal saya tinggal ini. Enggak punya sandal lagi soalnya brodol semua. Sandal saya lebih tinggi, kecil segini. Full makeup. Saya merasa saya dihargain kalau kayak gitu. Saya enggak berani melepas makeup saya. Ada enggak? Dari antara kalian harus pakai barang branded buat kalian diakuin. Tapi sejak saya lepasin semua, saya dulu tindik di sini. Tindian saya itu ada 10. Karena apa? Broken heart juga. Gila gak sih broken heart terus? Ini kapan gak broken heart? Saya putus pacar saya tindik di sini 10. Sini 10. Kenapa? Saya mau pindahin sakitnya di sini, pindah di sini. Biar keren. Tapi waktu saya ikut Yesus, saya lepasin semua. Saya lepasin semua, rambut saya dulu pendek, saya sambung ke yang paling panjang. Nanti kalau panjang saya lepasin jadi pendek, nanti pendek kurang panjang lagi, tahu kan ya? Pernah lihat orang kayak gitu ya? Selalu nggak puas sama dirinya gitu. Saya lepasin semua sampai tindik saya semua lepasin. Saya sekarang jauh lebih baik. Hari ini saya punya harga diri. Harga diri saya cuma satu, Yesus. Saya punya cinta sejati saya, jangan kamu pikir itu Agus. Enggak, cinta saya cuma satu, Yesus. Semua boleh berlalu, jangan Yesus yang berlalu. Oke, kenapa Yesus? Kenapa Yesus? Ada harga diri, ada cinta, ada kekuatan, ada kedamaian, pengakuan, identitasku semua. Masa Yesus? Bukan Yesus, Cik. Kita buka. Ibrani 4 ayat 12.
Ibrani 4 ayat 12. Kita baca sama, 1, 2, 3. Sebab firman Allah hidup. Berhenti sampai sini. Siapa firman Allah? Firman Allah itu siapa? Yesus. Yesus itu hidup. Kenapa dibilang hidup? Dia mati di kayu salib. Dari ketiga dia bangkit dan pergi ke surga. Betul? Dia hidup karena apa? Mayatnya pun gak ada di dunia ini. Dia bangkit sama tubuhnya. Tubuh jiwanya itu dia bangkit, dia naik ke surga. Itu yang disebut dia hidup. Kalau kalian cuma dengar, oh Tuhan disalib, mati, bangkit. Rohnya yang baik, bukan. Kalau sampai hari ini ada kubur Yesus, tapi tidak ada pernah ada mayatnya. Itu ajaib. Itu gila ajaibnya. Itu Tuhan kita. Dan kuat. Saya beberapa hari yang lalu aku pernah khotbah tentang kaca tempered dan kaca biasa. Seberapa dari kita kadang-kadang kita dibanting dikit aja kita broken, kita pecah. Seberapa kita dinyek dikit aja kita pecah. Seberapa kita lihat orang lain lebih bahagia, aku pengen mama papanya kayak gitu. Aku pengen hidupku kayak gitu. Dulu hidupku enak, sekarang enggak enak. Seberapa kalian itu kuat? Yes, di dalam Tuhan itu ada kekuatan yang jauh lebih daripada kekuatanmu. Hatimu ini gampang pecah. Kita perlu Yesus di dalam sini untuk apa? Untuk ini lebih kuat. Ya, oke. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pemikiran kita. Dia itu tajam. Tuhan itu tajam. Dia lebih tajam dari mulut mertua. Yes. Katanya orang kan gitu. Enggak, Tuhan itu tajam. Dia kenal kamu itu sampai ke dalam hatimu. Sampai kamu yang enggak tahu sendiri kamu itu sebenarnya siapa. Tuhan itu kenal kamu. Dia sanggup pisahin kamu dari dosamu sama kamu. Dari kebutuhan duniamu dengan rohmu. Dia sanggup bedain hidupmu. Dia sanggup pisahkan kamu dengan setan. Dia sanggup pisahkan kamu dengan kecanduan. Dia sanggup pisahin kamu dengan dunia yang fana. Dia sanggup bedain fana dan kekal. Berapa kali kamu dibikin broken sama orang? Oh, mungkin orang tuamu, mungkin temanmu. Dan kamu gak bisa ampuni. Kita butuh yang namanya Yesus. Oke. Gimana caranya, Cik? Gitu kan? Saya punya pegawai. Sebenarnya saya lihat orangnya enggak srek, cuman karena orangnya datang sama Ibu RT, jadi saya oh iya Bu, saya terima. Dia bilang gini, yang bikin saya terima karena dia bilang gini ibunya, Ci tolong ya ini anak desa saya, tolong diterima ya Ci, ini kan corona, enggak tahu mau kerja di mana, ini juga baru lulus kok, rajin kok Ci, ini pinter kok Ci, apa-apa. Saya lihat anaknya itu cuman gini. Matanya wah kalau kayak gini kayaknya saya sudah tahu nih. Wah musuh saya bisa saya gembleng nih orang ini. Orangnya koyok loyo, koyok ora bersemangat, ora gak tahu mau hidup apa mati gitu. Terus tak tanyain kamu bisanya apa? Iya. Oh ya wis. Iya titip ya Cik, ya Bu, ya saya titip. Akhirnya dia kerja, teman-temannya semua kasihan sama dia, diopenin sama teman-temannya. Terus diajakin bercanda, dibully-bully gitu, dikagetin. Mbak, ojo ngono Mbak, aku kaget yo. Gitu. Namanya Iwan. Wan, iya, itu bersihin. Oh iya, tapi mukanya tetap gitu, gitu. Dan dia udah kerja beberapa bulan. Setelah saya amati, di dapur bawah, dapur pegawai saya itu selalu ada makan buah-buahan. Saya lihat, saya tanya, loh, ini buahnya siapa? Dari Iwan, buat kita. Oh ya udah. Berapa kali lagi saya tanya lagi,
ada buah lagi, ada yang pertama dulu nek nggak salah itu jeruk bali dari pohonnya dia sendiri katanya. Oh ya oke. Terus besoknya beberapa hari ada pisang, sak tondon, sak cengkeh gitu. Wapi-api gede-gede gitu. Wah, ini gedangnya siapa? Dari Iwan. Buat kita. Oh, ya wis. Terus kemarin saya tanya lagi, itu ada katesnya siapa? Dari Iwan buat kita. Terus aku mikir gini. Iki kok bocah nek duwe apa-apa kok dikekno koncone ora dikekno aku ya. Aku kan bos gitu kan. Tapi kan saya nggak mungkin ngomong juga sama dia, "Wan, aku kasih ya." Kan aku juga nggak mungkin ya, gengsi lah ya gitu. Cuman gini. Saya jadi mikirnya kayak gini. Apa yang terbaik dari rumahnya dia kasih ke temannya dia. Salah enggak? Enggak. Itu enggak salah. Itu sama kayak kita gini, apa yang terbaik waktu yang terbaik, ayo nongkrong. Apa yang terbaik, ayo. Kasihin ke teman-temanmu, tapi kapan kita kasih kepada Tuhan? Saya jadi mikirnya gini, mungkin saya senang sih lihat hidup saya sehari-hari sebagai kaca buat saya. Saya lihat jadi gini, mungkin Tuhan itu juga kayak gitu ya. Kalau kita cuma kasih kepada teman kita, runtang-runtung, orang yang menyenangkan, orang yang ini, tapi kita lupa kasih kepada Tuhan. Tuhan ngusir enggak? Enggak, saya enggak ngusir Iwan. Tuhan ngusir kita enggak? Berdosa enggak? Enggak. Tapi gini nak, kalau saya beli makanan, sumpah bukan saya sensi ya, saya lupa kalau ada dia. Saya bukan sensitif. Kalau saya mau beli makanan, hari ini lembur Ci, oh iya hitung berapa, ada ini. Iwan Ci, oh iya Iwan. Kenapa? Saking diemnya, saking gak pernah kasih apa, saking tidak pernah berkesan. Itu sama kayak hidupnya kita. Tiap hari di gereja, tiap hari nari. Karena apa? Karena temennya ikut. Tapi kamu gak kenal sama yang namanya bosmu itu siapa. Gak kenal sama yang namanya Tuhanmu itu siapa. Apa yang sukaannya Tuhanmu. Yang terbaik kasihin kayak, biar apa? Kayak aku manusia aja, aku bisa lupa, aku manusia, Tuhan enggak. Aku lihat kates, loh, siapa ini? Iwan, baik, dosa enggak? Enggak. Kita hidup dalam gereja, dosa enggak? Enggak dosa. Saya enggak bilang itu dosa. Tapi kapan kamu kasih yang terbaik? Sesekali kamu kasih Tuhan, sesekali kamu nari Tuhan ini buat kamu, bukan buat temanmu. Nari sama teman-teman guyang-guyu habis nari, aduh foto-foto. Pernah enggak kalian nari pelayanan, kalian berdoa, Tuhan thanks God hari ini aku nari. Tuhan terima kasih kalau hari ini aku dikasih kesempatan untuk datang ke gereja. Pernah enggak kamu merasa kamu datang untuk Tuhan, special for you Lord. Kamu datang cuman, neng di, aku neng gereja, oh iya, guyonan di gereja. Salah enggak? Enggak. Tapi kamu enggak dapat perkenanan Tuhan. Kita enggak akan dapat perkenanan Tuhan dengan cara cuman seperti itu. Kamu harus kenal Bapakmu itu siapa. Kamu harus kenal. Sungguhan, saya ini bukan sensitif sama pegawai saya. Sungguhan, sumpah saya enggak sensitif. Saya enggak dikasih kates juga enggak apa-apa. Enggak dikasih jeruk bali juga enggak apa-apa. Cuman akhirnya apa? Otomatis saya lupa sama dia. Tanya Terry, dia yang sering ngingetin. Soalnya dia yang dikasih kates. Gitu. Cari perkenanan Tuhan, apa yang Tuhan mau. Biar dia itu berkenan, dia ingat sama kamu. Kalau kamu nangis, kamu sendirian di rumah, kalau kamu butuh apapun, kamu di situ, ada Tuhan di situ, merhatiin kamu. Yang terakhir, di firman Ibrani 4 juga ayat 13. Ya, kita baca sama-sama. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saya panggil pemain musik maju ke depan. Ini yang terakhir. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Apa maksudnya? Saya cerita ya. Suatu hari ada orang WA saya.
Semua kenapa liatin Joel, saya kurang keren apa ya? Iya, Joel kurusan, cie, mencuri kemuliaan Tuhan dia. Ayo balik sini, oke. Kamu gemes gak? Kamu kayak gini gak? Kalau kamu ya didatengin orang gak kenal, SKSD, hei bro, apa? Bayarin mangan yo? Hah? Bro, aku kenal Noah, cewek koncomu itu loh, hah? Kan gitu, sebel gak sih? Sebel kan? Itu sama kalau kita datengin Tuhan dan Tuhan baik deh. Tuhan, aku mau kuliah dong. Tanpa kamu kenal orang itu siapa, kamu gak kenal Tuhanmu itu siapa. Gak kenal, kamu nyembah Tuhan aja gak pernah kamu datengin. Tuhan, aku minta tas yang bagus. Tuhan, aku minta sepatu yang bagus. Aku pengen lebih bagus daripada temanku. Tapi kamu gak ngerti hatinya Tuhan. Maunya apa? Warnanya Tuhan, seleranya Tuhan. Selera bajunya Tuhan. Dulu saya kalau pakai baju apa yang saya suka, jauh dari baju ini. Saya tahu baju ini gak keren, tapi bagi saya, bagi Tuhan, kamu lihat tulisannya deh, stop worry, start living. Berhenti untuk khawatir. Berhenti untuk khawatir. Jalan lagi. Sekarang gini, kamu minta pacar. Yang pertama, cintanya pacarmu gak pernah kasih kamu utuh. Orang yang kamu cintai selain Tuhan, dia akan bikin kamu broken heart. Sekalipun kamu mau pacaran, kamu tahu gak, kamu baca firman gak? Kasih itu tidak pencemburu. Kasih itu menutupi segala dosa. Kalau kamu hari ini pacaran cuma cemburu-cemburuan, lu pacaran cemen. Itu bukan caranya Tuhan. Sekalipun kamu mau bucinan, baca firman-Mu lagi. Nih, baca. Saya ya, saya ini orangnya gak suka baca. Tapi kalau saya baca firman, saya senang karena apa? Itu seperti kaca buat saya. Saya pengen tahu saya ini siapa, saya lagi apa, saya di mana. Itu saya baca firman. Suatu hari saya beli sampo karena rambut saya rontok. Ya, rambut saya rontok. Saya melahirkan rambutnya rontok. Udah dikasih tahu Cici, jangan kaget kalau rambutnya rontok. Tapi rontoknya over. Saya beli sampo di online. Saya tanpa baca saya beli, katanya bisa bikin rontok. Tapi saya nggak baca. Saya pakai samponya. Nggak ada muntuk tak pakai itu saya bilang, oh yo ngene iki lho nek sampo larang gak ada untuke. Gak ada ini lho busane. Tak pakai. Kok licin yo. Habis itu saya baru baca, itu kondisioner bukan sampo. Nah, kamu tak kasih tahu, baca. Ini apa? Kalau kamu tanya Tuhan itu hidup apa enggak? Tuhan itu ada apa enggak? Ini loh, baca. Jangan pernah nantang Tuhan mau bunuh diri. Jangan pernah nantang Tuhan. Temui aku kalau kamu hidup. Kamu gak pernah baca ini? Ini berkat, ini kaca, ini yang mengenalkan kamu siapa kamu. Gimana waktu kamu broken home, gimana kamu waktu broken heart. Bagaimana kalau kamu harus di tempat yang paling rendah dan kamu harus ditarik ke atas. Simple, ini ditulis untuk apa? For you. Biar kamu kenal yang namanya Tuhan. Kamu gak perlu cinta pacarmu. Kamu gak perlu barang branded. Sekalipun barang yang nemplek sama tubuhmu dari atas sampai bawah puluhan juta. Di depan Tuhan semua sama. Sekalipun bajumu itu cuman baju yang hari ini dipakai, besok dipakai sampai beladus. Di depan Tuhan sama. Saya semua ajak berdiri. Bangkit berdiri. Saya minta semuanya datang kepada Tuhan. Dengan hati yang kosong, lepas semua topengmu nak. Lepas semua tuntutanmu. Lepas semuanya. Datang kepada Tuhan. Ngosongin diri. Cuman pengen ketemu Tuhan. Pengen cuma lihat Tuhan. Apa yang Engkau mau Tuhan. Ada yang lihat matanya. Ada yang lihat mukanya. Ada yang lihat tangannya yang berlubang. Shekaya ratakai. Kosongin
Kosongin semua. Katakan it's all about you. It's all about you. It's all about you. Taruh semua gebetanmu. Taruh semua tuntutan. Oh, shekaya rata kaya rabas, rata kaya rabas. Oh, buka hatimu lebar-lebar. Oh, shekaya rata kaya rabas. It's all about you, Jesus. Oh, shekaya rata kaya rabas. It's all about you. Shekaya rata kaya rabas. Jesus, 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 Jesus. Sor, sor, melayang, melayang. Dia bilang sor, 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 melayang. Shekaya rata kaya rabas. Melayang di atas kemustahilan, melayang di atas kemustahilan. Oh, shekaya rata kaya sor, sor. Oh, Jesus. Era rata kaya rabas. Angkat tanganmu, kasih yang terbaik. Oh, shekaya rata kaya rabas, shekaya rata kaya. Kaya rata kaya rabas. I'm coming back to the heart of words. Sepakat katakan it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. Oh, I'm coming back to the Lord. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about the Lord. Semua tentang Tuhan. Semua tentang Tuhan. It's all about you. Oh, it's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. Oh, semua tentang Engkau, Tuhan. Semua tentang Engkau. It's all about you, Lord. Semua tentang Engkau. Yuk sama-sama sekali lagi kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved. Engkau menyelamatkan sampah kayak kami nih Tuhan. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Katakan I can see you, I can see you. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami bisa melihat Engkau. I can see the love in your eyes. Nikmati, nikmati, nikmati Tuhan.
lihat Tuhan, lihat Tuhan, lihat Tuhan, lihat Tuhan. Kalau kamu lihat tangan yang terulur, tangkap tangannya, tangkap tangannya. Dia mengangkat kita, raising up the broken too. Katakan sekali lagi, I can see you, I can see you now. Anugerah Tuhan in your eyes, laying yourself down, raising up broken to life. Katakan amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved the wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. I can see you, Lord. I can see the love in your eyes. Yourself Thank you for your amazing grace. Thank you for your amazing grace. Thank you for your amazing grace. Shakaramata kaya ramo ya rabasha. Kiarabata kaya rama. Anak-anak kita akan lanjut, kita akan berdoa buat NTT. Citin akan cerita sebentar. NTT itu adalah tempat yang dipenuhi dengan anak-anak Tuhan dan aku gak pernah lihat. Aku googling dan gak pernah ada. NTT gak pernah dapat bencana. Tapi waktu hari itu anak-anak Tuhan memutuskan untuk gak ke gereja. Memutuskan untuk gak nyembah. Memutuskan untuk corona jadi alasan. Bisa jalan-jalan, bisa kumpul-kumpul, mereka bisa party-party. Tapi waktu mereka disuruh beribadah, mereka bilang enggak, takut corona. Dan tiba-tiba dia disambar. Hari ini berapa banyak kamu yang mau berdiri buat Indonesia? Kamu yang mau berdiri buat Blora, kamu yang mau bilang kalau enggak ada orang yang nyembah, aku datang dan aku yang nyembah. Kalau orang enggak bisa nyembah dengan benar, biar aku yang berdosa ini, aku yang sampah ini, aku yang datang dan nyembah. Gak ada yang lebih hebat daripada pelacur yang hari itu Tuhan ampuni. Dia satu-satunya orang yang tahu kalau besok Yesus mau disalib. Dia pecahkan semua. Dengan air mata dia tahu dia sampah. Dia tahu waktu dipanggil itu berharga. Dia tahu waktu Tuhan tunjuk kamu, Tiara, Putri, Novio, waktu Tuhan panggil masuk nak, melayani nak, jadi imam nak. Itu berharga. Tidak bisa dibayar pakai seluruh hidupmu pun tidak akan pernah. Berapa banyak dari kita yang kita mau bilang, aku sedikit, tapi aku akan berdiri buat Indonesia. Mari sama-sama yang mau taruh tangan di dada dan mulai bilang, Tuhan pakai saya. Saya tahu saya salah, saya tahu saya nggak berharga, saya tahu. Tapi ini saya Tuhan, ini saya Tuhan. Paulus nggak kebaikan, pelacur itu juga nggak kebagusan. Petrus apalagi. Petrus yang pecundang sama kayak aku. Tapi dia jadi penginjil paling ajaib. Beri kami Tuhan hati yang cukup tahu diri untuk menyembah. Cukup tahu diri untuk berdoa. Mari kita akan berdoa buat Blora, kita akan berdoa buat NTT. Kita akan berdoa buat generasimu. Kegagalan generasi kita adalah salah kita. Itu gak pernah salah mereka, itu salah kita.
tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesia. Yang mau sepakat dengan saya, angkat tangan, katakan ini tanganku, tanganku, ini kakiku, utuslah aku, beritakan Injilmu. Ini doaku, air mataku, selamatkanlah Indonesia. Sekali lagi katakan ini tanganku, ini tanganku, ini kan. Kalau kami cuma punya kayu yang kecil tapi itu bisa mempersembahkan korban, biar kami persembahkan. Kalau kami cuma punya waktu yang tidak berharga, otak kami yang bodoh ini Tuhan, dan semua kegagalan kami, tapi kalau itu bisa kami persembahkan. Tuhan, kami mau persembahkan Tuhan. Anak-anak sepakat katakan, ini tanganku. Tuhan, selamatkan Tuhan, selamatkan Tuhan generasi kami. Selamatkan Tuhan, biar orang-orang di NTT kembali kepada Tuhan. Biar orang-orang di kota kami kembali kepada Tuhan. Selamatkanlah Indonesia. Kami berdoa Tuhan buat generasi kami. Kami berdoa buat orang-orang Kristen. Kami berdoa buat NTT. Tuhan, kami berdoa. Waktu Engkau menghajar itu artinya Engkau akan melanda dengan kemuliaan. Engkau akan melanda dengan lawatan. Dan kami berdoa Tuhan, percepat Tuhan. Percepat Tuhan. Karena ini waktunya. NTT akan bangkit, ini waktunya orang-orang akan berbalik dan melihat yang ajaib. Kami berdoa bahkan dari tempat itu akan keluar mujizat yang sampai seluruh Indonesia akan mendengar. Karena firman Tuhan bilang, umatku yang atasnya namaku disebut datang merendahkan diri dan bertobat. Aku akan datang memulihkan negeri mereka. Tuhan, kami berdoa biar kami Tuhan Yesus, anak-anak muda kami datang bertobat merendahkan diri. Orang-orang NTT datang bertobat merendahkan diri. Dan Engkau yang akan datang dan memulihkan negeri kami. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan sudah pilih kami. Kami yang sampah, kami yang cacat, Tuhan pilih kami, itu semua anugerah. Tuhan terima kasih. Biar kami memberi yang terbaik untuk Tuhan. Semua yang Tuhan minta, yang kecil-kecil, yang detail yang Tuhan minta, biar kami persembahkan dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.